Kayak kita akan kembali lagi. Ya, memang keropen tau apa dari nutupnya sendiri mang. Aduh, males. Ya, dari ngekrop video gue kok daripada petang menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiah Nurul Hidayati dari Fakultas Teknik Komputer kelas A3 semester 6 dengan NPM 235620200111. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode WP dan metode TOPSIS. Pembahasan 1. Pengertian metode WP dan metode TOPSIS. Apa sih metode WP itu? Apa sih WP itu? WP itu adalah wages product, yang artinya menggunakan perkalian, yang metode yang menggunakan perkalian untuk menghubungkan titik-titik atribut, di mana skor setiap atribut harus dipangkatkan pertama dengan bobot atribut yang bersangkutan. Proses ini identik dengan proses normalisasi. Preferensi untuk alternatif HI metode WP ini adalah metode dalam penyelesaian masalah multi atribut atau bisa disebut dengan MADM. Metode WP ini memakai teknik perkalian untuk menghubungkan rating atribut, di mana skor setiap atribut wajib dipangkatkan terlebih dahulu menggunakan atribut berbobot yang sesuai. Metode WP ini memiliki langkah-langkah dalam perhitungannya sebagai berikut. Yang pertama, bisa menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Bisa disebut dengan CI. Yang selanjutnya ada menentukan nilai bobot dari masing-masing kriteria, bisa disebut dengan W, menyederhanakan kriteria bobot atau menormalisasikan agar total bobot kriteria sigma WJ sama dengan 1 dengan cara memakai rumus WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Keterangannya, WJ sendiri adalah atribut bobot dari atribut itu. Sigma WJ adalah jumlah total bobot keseluruhannya. Yang selanjutnya bisa menghitung nilai vektor S, yaitu dengan SI sama dengan PNG sama dengan 1XIJWI sama dengan 12 sampai dengan N. Contoh soal dengan menggunakan metode WP. Terdapat 7 siswa yang menjadi kandidat peserta lomba kompetensi siswa dari jurusan RPL atau Rekayasa Perangkat Lunak yang menjadi sebaran data alternatif dengan tabel di bawah ini. Ya, ada alternatifnya disebut dengan A1 sampai dengan A7 dengan nama siswa Dika Sultan Arya Wibowo, Fatimah Tuzahro Kholik, Irfan Mulia, Muhammad Gani Rianta, Nur Aida Nabila, Raihan Kuntoro, Rashid Khalik dengan jurusan RPL. Setelah menentukan data alternatif, selanjutnya menentukan data pembobotan kriteria yang digunakan dalam menentukan rekomendasi kandidat peserta lomba kompetensi siswa dengan simbol C1 sampai dengan C12 dengan kriteria memahami dasar HTML dan CSS, menguasai bahasa pemrograman, memahami framework, memahami analisa program, memahami penggunaan software desain web, memahami OOP, memahami hosting dan domain, menguasai database, memahami software GIT, melampirkan nilai raport, sertifikasi pendukung, dan mampu berkomunikasi dengan bobot 453435354334. Setelah menentukan data kriteria dan bobot, selanjutnya menentukan data penilaian alternatif per kriteria yang digunakan antara metode WP dan metode TOPSIS dengan menggunakan kesamaan dan kesesuaian nilai sebagai analisa perbandingan. Yaitu ada alternatif A1 sampai A7 dengan kriteria C1 sampai dengan C12 dengan C1 70, 80, 60, 80, 70, 60, 80 dan C2 70, 80, 70, 90, 90, 50, 60 dan seterusnya.
Untuk menjawabnya, kita bisa menormalisasikan bobot kriteria dari bobot masing-masing kriteria tersebut, yaitu menormalisasikan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan nilai parameter antara satu nilai pembobotan kriteria yang satu dengan yang lainnya, sehingga jumlah bobot kriteria sigma WJ sama dengan 1, dengan rumus WJ sama dengan WJ per sigma WJ. Seperti ini contohnya, dengan W1 sama dengan 4 per 4 tambah 5 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 5 tambah 3 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 3 tambah 4. Hasilnya nanti adalah 4 per 46. Dengan hasil terakhirnya yaitu 0,087. Itu sampai dengan seterusnya, sampai dengan W17. Setelah menghitung ini semua, nanti akan menjadi sigma WJ. Total dari penghitungan tadi akan dimasukkan atau ditambahkan sampai dengan perhitungan 12, 0,0087 plus 0,1087 plus 0,0652 dan seterusnya sampai sama dengan 1. Ini adalah tabel dengan berikut sebaran data bobot awal yang memberikan hasil normalisasi bobot. Yang memahami dasar HTML dan CSS seperti yang bisa dilihat, yaitu bobot awalnya 4, itu bobot barunya jadi 0,087 dan seterusnya. Ini adalah jawaban yang tadi. Oke. Terus ini kita menentukan nilai vektor S. Nilai vektor S yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. Rumusnya sudah saya cantumkan tadi. Dengan nilai masing-masing alternatif per kriteria dipangkatkan dan dikalikan dengan bobot yang sudah dinormalisasikan sebelumnya. Jadi kita sudah menormalisasikan tadi dengan rumus S1 sama dengan X W1 W11 X W2 W12 X W3 X W3 13 dan seterusnya. Dengan contoh S1 70 0,87, 70 0,1087, 60 0,00652 dan seterusnya sampai dengan hasil akhir yaitu 71,1286921733855. Ini hasil dari vektor S1 sampai dengan S7. Sekarang kita menentukan nilai vektor V dengan rumus seperti berikut. Ya, ini V1 sama dengan S1 per S1 plus S2 plus S3 plus S4 plus S5 plus S6 plus S7. Nah, dengan contoh seperti berikut. V1 sama dengan 71,1287 per 71,1287 plus 75,4579 dan seterusnya sampai dengan menghasilkan 0,140089. Dengan hasil vektor seperti berikut. V1, V2, V3 sampai dengan V7. Hasil vektornya adalah 0,140089, 0,148615, 0,136398, 0,153515, 0,143206 dan selanjutnya sampai dengan V7. Terus kita akan mencari nilai tertinggi dari hasil perhitungan vektor V. Berikut hasil perankingan pada metode WP. Ranking 1 sampai dengan 7 dengan alternatif A4,
A1 sampai dengan A7. Dengan A4 yang mendapatkan ranking 1 yaitu A4 dengan nama Muhammad Kenny Rianto dengan vektor S 779460 dan vektor V 0,153515. Ranking 2 yaitu ada A2 dengan nama Fatimah Zahra Kholik dengan vektor S 754579 dan vektor V 0,148615. Di peringkat 3 ada dengan alternatif A5 yang bernama Nur Aida Nabila dengan vektor S 727113 dan vektor V 0,143206. Oke, berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa A4, A2, dan A5 merupakan pilihan alternatif terbaik. V4 merupakan vektor V dari alternatif keempat. A4 Muhammad Kenny Rianto, V2 merupakan vektor V dari alternatif kedua yaitu Fatimah Zahra Kholik dan V5 merupakan vektor V dari alternatif kelima yaitu Nur Aida Nabila. Yang selanjutnya ada metode Topsis. Metode Topsis sebuah metode dalam sistem pendukung keputusan yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah dengan lebih dari satu kriteria dalam menentukannya dan sering digunakan dalam bidang ekonomi, resource, pengolahan sumber daya manusia, kebijakan transportasi, dan teknologi informasi. Intinya MCDM atau Topsis ini berasal dari dua tahap struktur, yaitu tahap pertama melibatkan konstruksi serta kompilasi yang berasal matrik evaluasi yang berasal dari berbagai macam alternatif dan kinerjanya sesuai dengan berbagai kriteria dan subkriteria atau bobotnya, ditambah indikator penilaian yang berasal dari penilaian. Tahap keduanya adalah melibatkan pengolahan data dalam matriks evaluasi untuk mengevaluasi alternatif sesuai dengan tujuan yang dicapai. Contoh soal dengan menggunakan metode Topsis, yaitu ada nilai matriks yang alternatifnya disebut dengan A1 sampai dengan A7, sama seperti metode WP, ya, C170, C270, C360 dan seterusnya. Normalisasi matriks dilakukan dengan cara memangkatkan setiap elemen matriks pada tabel 8. Misal untuk C1 dan C1 bernilai 70 dipangkatkan menjadi 70 dikali 70 pangkat 70 jadi 4.900. Hasilnya akan menjadi seperti berikut. Total garis berwarna hijau, cara menghitungkan dengan menambahkan setiap baris di setiap kriteria. Misalnya, jumlah kolom 1 didapat dari 4.900 plus 6.400 plus 3.600 plus 6.400 plus 4.900 plus 3.600 plus 6.400 sama dengan 36.200. Ini dengan contoh selanjutnya itu adalah ada 4.900, 6.400, 4.900, 8.100, 8.100, 2.500, 3.600. Ini dijumlahkan nanti akan menghasilkan total 38.500 dan ini sama nanti akan diulangi, semua akan ditambahkan sampai semua hasilnya akan semua totalnya akan seperti ini. Ya, kita akan lanjut total garis yang berwarna hijau, ya.
itu dihitung dengan menambahkan setiap baris di setiap kriteria. Misalnya jumlah kolom ini adalah yang tadi. Oke. Ini adalah matriks yang sudah dinormalisasikan. Bagaimana cara menormalisasikan matriks ini? Yaitu kembali lagi dengan A1 dikurangi C1. Ya, 70 dikurangi 36.200. Kita tadi sudah menormalisasikan kriteria ini. 70 ini berasal dari nilai matriks kriteria yang mempunyai C1 sampai C12. Oke, kita akan lanjut ya. Ini 70 nilai matriks yang tadi 70 per 36.200 per akar 36.200 yang hasilnya 0,368 dan itu akan diulangi sampai dengan C12. Kalau sudah nanti matriks nanti akan ternormalisasi menjadi seperti tabel yang sudah saya cantumkan, yaitu dengan alternatif 1 sampai dengan 7 dengan C1 sampai dengan 12 yang kita hitung tadi menggunakan A1 per A1 di A1 per A1 C1 dengan cara nilai matriks per nilai yang sudah dinormalisasikan. Oke, normalisasi terbobot didapat dari perkalian matriks pada tabel 10. Normalisasi dalam tabel 2, yaitu yang sudah saya cantumkan di slide sebelumnya, yaitu A1 min C1. Cara menghitung gimana sih cara menghitung bisa tahu kalau C1 itu mendapat 1,472, yaitu dengan cara A1 min C1 sama dengan 0,368 dikali dengan 4, yaitu nanti hasilnya akan menjadi 1,472. Begitupun selanjutnya sampai dengan A7. Sampai dengan A7 kriteria C12. Oke. Matriks solusi ideal didapat berdasarkan normalisasi berbobot dan atribut kriteria. Berhubung semua kriteria yang jenisnya adalah benefit, maka solusi ideal positif merupakan nilai maksimal dari normalisasi terbobot, sedangkan solusi ideal negatif merupakan nilai minimal dari normalisasi terbobot. Dengan jenis positif dan negatif kriteria A1 sampai dengan A12. Dengan C1, nilai positifnya yaitu 1,682. Dengan negatif 1,261 dan selanjutnya sampai dengan C12. Jarak solusi ideal positif negatif untuk mencari total dan perangkingan harus mencari jarak solusi ideal positif dan negatif yang didapat dari pengolahan tabel sebelumnya ya. Dengan cara yaitu menguadratkan setiap selisih elemen matriks yang ternormalisasi terbobot dengan matriks solusi ideal. Kemudian menjumlahkan setiap alternatif, setelah itu diakarkan. Semisal untuk mencari jarak ideal positif A1 sebagai berikut. A1 positif, yaitu dengan 1,472 dikurangi 1,682. 1,472 itu adalah 1,472 itu didapat pada kita menormalisasikan nilai A1 min C1 sebelumnya dengan dipangkatkan 2 plus 1784 dikurangi 2,292 kuadrat dan seterusnya sampai dengan C12 yang nanti hasilnya akan menjadi 1,145. Begitu pula dengan A negatif, A1 negatif yaitu 1,472
dikurangi 1,261 kuadrat plus 1784 dikurangi 1,274 kuadrat dan seterusnya sampai dengan C12, yaitu nanti hasilnya akan menjadi 0,963. Yang selanjutnya, jarak solusi ideal positif atau negatif. Preferensi didapat dari pembagian ideal negatif dibagi dengan penjumlahan ideal positif dan negatif. VI sama dengan S min I per S min I plus S plus HI. Dengan contoh, V1 sama dengan 0,963 per 1,145 plus 0,963, yaitu dengan hasil 0,4568. Dengan selanjutnya ada V2 juga, sama dengan tadi, 1,306 per 0,893 plus 1,306 sama dengan nanti hasilnya akan menjadi 0,5939 dan seterusnya sampai dengan V7. Alternatif yang terbaik adalah alternatif yang memiliki preferensi terbesar sehingga didapat perankingan sebagai berikut, yaitu ranking 1 sampai dengan 7, alternatif 4 sampai dengan 6, yaitu yang menjadi alternatifnya adalah alternatif A4, alternatif A2, dan alternatif A5. Dengan nama siswa Muhammad Kenny Rianto, Fatimah Zahra Kholik, dan Nur Aida Nabila. Dengan preferensi VI 0,6985, 0,5939, 0,5458. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dan implementasi dalam menentukan kandidat peserta lomba melalui perbandingan metode WP dan metode TOPSIS, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisis perbandingan menggunakan konsep Euclid distance menunjukkan bahwa metode WP memiliki nilai yang lebih mendekati 0 dibandingkan metode TOPSIS. Nilai yang diperoleh pada metode WP sebesar 0,14281, sedangkan metode TOPSIS memiliki nilai 0,51238. Hal ini menunjukkan bahwa metode WP memberikan hasil yang lebih baik dalam proses penentuan kandidat peserta lomba. Yang kedua, pada metode WP, proses anormalisasi dilakukan satu kali saja, yaitu pada tahap normalisasi bobot untuk memperoleh nilai vektor S. Sebaliknya, metode TOPSIS memerlukan dua tahap normalisasi, yaitu normalisasi matriks dan normalisasi bobot untuk menentukan matriks solusi ideal positif dan negatif. Proses yang lebih banyak pada metode TOPSIS ini menjadi salah satu faktor penyebabnya jarak nilai yang dihasilkan lebih besar dibandingkan metode WP. Sekian penjelasan metode WP dan metode TOPSIS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding.